hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Masyarul muslimin, shaimin dan shaimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau menyaksikan di tayangan televisi ataupun di media sosial, Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya, terjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa kekerasan yang sangat memalukan dan memilukan yang terjadi di masyarakat kita. Di kantor ada kekerasan, di lembaga pendidikan, di sekolah ada kekerasan, di rumah tangga ada kekerasan, di lingkungan masyarakat ada kekerasan, dan inilah yang disebut istilah sekarang adalah bullying. Lalu pertanyaannya adalah, what's the meaning of bullying? Apa sih bullying itu? Secara sederhana, bullying adalah perbuatan agresif yang melibatkan tindakan-tindakan kekerasan. Baik itu kekerasan secara fisik, contohnya adalah memukul, menendang, menjambak, mencakar, bahkan membunuh, itu adalah contoh daripada kekerasan fisik. Ada juga kekerasan secara psikologis, secara mental. Memandang orang dengan sinis, tidak mau berteman dengan seseorang agar dia tidak punya teman, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kekerasan secara verbal, dengan kata-kata, dengan ucapan. Contohnya adalah mencaci, memaki, mencemoohkan, menggunjing, bergibah, dan lain sebagainya. Semua dikomentari jelek oleh dia. Ada ibu-ibu pakai jilbab, jilbabnya banyak penitinya. Apa dia bilang? Dia komentarin, itu jilbab atau aku kultur. Nah, ini adalah contoh daripada kekerasan. Ada nenek-nenek lewat pakai jilbab, jilbabnya gede. Apa dia bilang? Itu jilbab apa gorden? Nah, ini adalah contoh-contoh perbuatan bullying yang jauh dari tuntunan syariat Islam, jauh dari tuntunan dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman. Coba perhatikan kalimatnya. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, perhatikan kalimatnya. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kau saling mencaci maki. Jangan kau hina satu kaum dengan kaum yang lain. Karena bisa jadi orang yang kamu hina, justru dia adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kamu caci maki, justru dia adalah orang yang lebih baik daripada orang yang mencaci maki. Wala talmizu anfusakum. Jangan kau hina, jangan kau rendahkan diri kamu sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kita memanggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang buruk, dengan panggilan-panggilan yang tidak disenangi. Ada orang yang gede badannya, dipanggil sama dia, gembrot sini, jangan. Ada orang yang pendek orangnya, apa dia bilang? Boncel sini. Dia punya nama, tetapi yang dipanggil orang tuanya, jangan. Ini adalah contoh-contoh dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11 ini. Maka hindarilah oleh karena itu sifat dan perilaku bullying yang bisa membuat suasana menjadi tidak nyaman dan tidak enak, tidak damai. Makanya pantas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kepada kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati,
Seorang muslim yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika dia berada dalam suatu lingkungan, kemudian dia memberikan kemanfaatan. Ketika berada di dalam suatu lingkungan, dia bisa memberikan kedamaian kepada lingkungannya. Tetapi sebaliknya, muslim yang dipertanyakan keislamannya, keimanannya adalah ketika dia datang, kemudian orang-orang merasa tidak nyaman, tidak damai dengan kedatangan orang tersebut. Kenapa? Karena dia sering mencaci, sering membuli, sering memaki, dan sering menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Ingatlah wahai saudara-saudaraku sekalian, setiap apa yang kita perbuat di muka bumi ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bersaksi pada persidangan Allah nanti pada hari kiamat adalah bukan mulut kita yang sering kita gunakan untuk mencaci maki selama hidup di dunia ini, akan tetapi seluruh anggota badan kita yang nanti akan bersaksi di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita akan ngomong bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu tangan ini digunakan untuk menempeleng orang, memukul orang. Kaki akan berbicara, akan bersaksi. Dulu dipakai untuk menendang orang. Telinga akan bersaksi. Dulu dipakai untuk mendengarkan gibahan orang lain. Mata juga bersaksi. Dulu melihat yang jelek-jelek, memandang dengan sinis kepada orang lain. Maka oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, waspadalah dengan perilaku-perilaku yang menyimpang dalam bentuk bullying ini, kekerasan, baik secara verbal, secara psikologis, ataupun secara fisik, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ubur-ubur ikan lele. Kalau hidup kita mau selamat dunia akhirat, jangan lakukan bully ya lele. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.